Ya, masih di Dokter Os Indonesia. Segmen kali ini adalah masih mengenai bayi, ya, terutama untuk ibu-ibu yang melahirkan, ibu-ibu yang baru punya anak, ya, mengenai menjemur bayi. Sebenarnya apa itu manfaat menjemur bayi, kemudian bagaimana menjemur bayi yang baik. Betul. Suka dijemur bayinya? Dijemur, Dok. Dijemur. Dulu Chloe sama Koris dua-duanya Dijemur, rajin dijemur ya. Karena Chloe itu aku baru keluar ASI-nya kan anak pertama kan ya, Dok. Itu setelah hari keempat baru keluar. Jadi bilirubinnya udah mulai kuning. Dan aku lihat babyku tuh udah mulai kuning gitu. Courage itu lebih cepat umur hari-hari ketiga awal tuh udah keluar. Tapi tetap bilirubin tinggi. Tapi kan dites dulu kan ke dokter kan. Katanya kalau di atas 13 atau berapa lah pokoknya itu harus masuk ke sinar. Tapi puji Tuhannya Courage sama Chloe dua-duanya di ambang-ambang, tapi di bawah masih di bawahnya. Jadi kata dokternya udah bawa pulang aja, tapi jemur ya Bu pagi-pagi gitu katanya. Tahu cara menjemur yang betul? Nah itu dia, aku bawa jam-jam 12. Gimana cara jemurnya? Pas trik-triknya aku jemur. Kadang-kadang aku sambil dengerin musik, ketiduran. Udah maghrib. Itu bayinya kekerupuk. Anak kita tadinya bule jadi hitam banget. Dok, ini bener, ini penting loh dok. Karena opung-opung ya, ini kan oma-omanya kan biasanya lebih tahu gitu kan. Itu anak ada yang jemur sampai 1 jam loh. Aduh, Anaknya kan makanya. itu lama banget. Harusnya gimana sih? Ya, dijemur ya. Harusnya gimana sih dok? Ya, jadi sebenarnya cara menjemur yang baik itu adalah pertama jamnya. Jadi artinya pagi hari ya, sebelum jam 8, antara jam 6 jam 8 itu, atau kalau misalnya tidak sempat pagi, sore juga boleh antara jam 3 sampai jam 4. Nah, kemudian tadi jangan sampai 1 jam. Jadi berapa lama? 15 menit? Berapa? Iya, paling nggak 10 sampai 15 menit aja. 10-15 menit. Jangan terlalu 15 menit aja. Ya. Saking takut kuning kan gitu kan. Apalagi udah dijemur nih ya, di babynya nih ya. Dijemur sini setengah jam, sini setengah jam, sini setengah jamnya kelamaan. Jadi cukup semuanya ini langsung. 15 menit aja. Aku pun sampai maghrib anakku nunggu gini terus. Jadi anakku hitam putih kayak jam terus. Ya, dan memang menjemur itu sebaiknya tadi bayinya dibuka bajunya, ya. Jadi artinya bayi itu dilepas bajunya semua, kemudian kecuali mata mungkin untuk menghindari supaya mata tidak terlihat itu ditutup. Oh, jadi baju baby semua dilepas? Iya. Aku kebalik dok, baju baby dipakai, aku dilepas. Itu jemur apa? Yang mau dijemur emaknya apa anaknya? Oke, Ya coba tutup mata pakein tutup mata. Ini kita coba peragakan cara ya. Oke, jadi ini umpamakan ini sinar matahari. Ya, kasihan si lo dong. Ya, kita balik aja. Kita balik ya, kita balik ya. Dan ini menjemur memang sebaiknya kalau lebih supaya lebih bersih untuk bayinya di dalam ruangan. Ada pembatas jendela begitu, kemudian bayinya dijemur dengan posisi seperti ini umpamakan ini lampu ya, sinar matahari ya. Jadi dilihat, dan kemudian tadi patokan kita sebenarnya 15 itu hanya perkiraan saja, tapi kalau terlihat nih bayinya sudah mulai panas, sudah mulai kemerahan gelisahan ya segera dihentikan. Iya. Jangan terlalu membiarkan dia sampai terlalu berkeringat juga. Takutnya nanti malah dehidrasi. Betul. Dok, sorry dok. Biasanya kan ada yang ibu-ibu tuh pagi-pagi kan di orang di pinggir jalan gitu kan, sambil anaknya kan dijemur gitu. Sebenarnya emang harusnya di dalam ruangan yang masih masuk matahari atau emang harus di luar gitu, Sebenarnya boleh di luar juga, asal memang di bawah pengawasan ibu, dan kemudian bayinya tadi dibuka betul. Jadi kadang-kadang ada orang yang juga atau ibu-ibu yang menjemur dengan apa istilahnya mau jemur bayi pakai solar ya. Bayinya pakai selimut rapat, dikasih topi, dikasih ini semua. Jadi sinar mataharinya tidak sampai. Nggak sampai ke kulit. Tapi juga polusi harus diperhatikan dong, dok ya. Mungkin betul. di taman belakang boleh ya, tapi kalau di pinggir jalan, misalnya banyak kendaraan, debu, kasihan juga sama orang masih pernapasan merah lagi anaknya. Yang ada kuning enggak, ada penyakitan. Dan juga ada manfaat lain. Jadi menjemur itu tadi kan Melanie menceritakan bahwa menurunkan kadar bilirubin. Betul. Tapi kalau memang kadar bilirubin tinggi sekali, memang itu tidak cukup dengan dijemur. Karena tadi kan menjemur di sinar matahari hanya sampai jam 8. Sedangkan kalau bilirubinnya tadi di atas angka batas normalnya, nah itu perlu sinar matahari atau perlu penyinaran lebih lama, dan biasanya harus di rumah sakit. Jadi sinar dengan sinar ultraviolet khusus gitu ya. Dan manfaat lainnya juga ya, ini mungkin buat ibu-ibu yang taunya kan tadi bilirubin, ternyata ada manfaat untuk menambah vitamin D. Karena di dalam kulit bayi ini dia ada provitamin D. Begitu terkena sinar matahari, terutama sinar matahari pagi, dia akan menjadi vitamin D, dan ini baik untuk pertumbuhan tulang bayinya. Dok, pertanyaan walaupun ini agak sedikit OOT, out of topic ya Bu, ya di luar sedikit. Tapi ngomong-ngomong soal dijemur ini, sebetulnya kan kalau baby emang kudu dijemur katanya supaya mendapatkan vitamin D. Kalau orang dewasa juga dijemur pagi-pagi tuh oke juga nggak sih dok? Jadi untuk tulang tadi untuk vitamin D itu baik. Jadi tidak hanya untuk bayi saja, tapi untuk wanita, untuk pria ini juga baik untuk penambahan vitamin D tadi, sehingga dia tulang-tulangnya menjadi lebih kuat. Jamnya start jam berapa? Sama. Seven? Jadi jam 7, jam 8 pagi. Jam 8 habis udah. Atau jam 4 sore. Atau jam 4 sore
sore sampai jam 5. Jam 5 Dan ya, jam paling 3, lama- jam 4 setelah itu sore-sore ya. 15 Iya, jam. iya. Jadi jangan terlalu lama. Ya kalau Tetap sudah siang sinar ultravioletnya sudah sinar ultraviolet Tinggi yang tidak sekali. baik. Ya. Jadi makin banyak sinar ultravioletnya, Oke. jadi nggak boleh berlebihan juga. Ya, kembali. dan untungnya di kita sinar matahari ini kan gratis. Iya. Setiap saat ada ya Iya, dari hari tidak ada hari, bulan-bulan iya. di mana kita Iya. tidak ada yang 4 musim. Jadi Iya. kita tiap hari mendapatkan sinar matahari. Kadang-kadang untuk wanita tadi Iya. takut hitam lah, takut inilah, Iya, kemudian dia menjauh dari sinar matahari. Tapi yang pagi itu baik. Baik, Oke. gitu dia. Tuh, Bu, dijemur juga, Bu, Iya, kita, Bu. harus jemur. Tapi jemurnya menyeluruh ya, Bu. Jangan cuma badan motor, badannya hitam, mukanya putih, Bu. Ketahuan dong anak motor bertiga ya. Ibu. Oke, Tapi oke. jangan terlalu lama juga. Ya. Itu tadi ya 15 menit adalah waktu yang paling Siap, 15 minutes. optimal. Ya. Karena kalau berlebihan juga kasihan bayinya. Karena dia belum ada pengaturan suhu yang paling Ya. cukup, yang Ya. memadai. Ya, Jadi betul paling sekali. nggak hati-hati dia bisa mengalami hipertermi atau suhu Oke. tubuhnya akhirnya yang naik. Ya, ya, gitu. Dan Selain sebaiknya itu waktu juga menjemur dehidrasi. bayi juga tetap dikasih minum. Iya, Iya. Ya, jadi kalau Harus ibu yang dikasih menyusui minum. juga Si ASI ASI, juga ya. ASI-nya teruskan Iya. saja. Betul, Siap. jangan sampai dehidrasi intinya. Ya. Ya. Tapi Oke. memang sampai saat ini kadar bilirubin kalau dalam masa bayi itu secara fisiologis memang terbentuk bilirubin yang tinggi, nggak perlu khawatir Iya, ya. iya. Lambat laun dia dalam 2-3 minggu pasti akan turun normal. Normal, iya. Ya, karena memang seperti itu halnya yang memang secara fisiologis bayinya sudah pasti akan terjadi Oke, gitu. siap. Baik. Maaf, Bu, ini anak siapa belum ditengkurap? Kasihan, Bu. Ah, iya benar. Silakan, dokter. Iya, ini kasihan loh dia Iya sendirian. loh. Tapi memang kalau misalnya ada ibu-ibu yang ingin membantu dengan menambahkan pijatan, Ya, oke. itu juga Boleh. boleh. Jadi dimanfaatkan, iya, iya. jangan 15 menit setengah jam dibengongin aja gitu kan. Minumin aja. Ibunya malah ini biasa sibuk. Ya, sibuk dong. dengan gadget ya. Atau Update digini dong, status ya. set, sorry ya, lagi itu anakku. Terus di post lupa Di-post, deh ya. Anaknya. Jangan dikasih sedikit pijatan-pijatan ringan. Oke. Ya, ini bisa membantu untuk membantu si anak ini tambah besar Siap, dengan siap, optimal siap. juga. Ya, dan juga bayi diajak ngobrol ya sambil dipijat iya, sambil bayi ngobrol gitu ya. Kalau orang dulu kan aduh anak siapa ini lucu Iya. banget gitu ya, diajak ngobrol seperti itu sehingga ada ikatan psikologis antara ibu dengan anak. Tuh orang udah mati ngebatin kayak anak siapa ini, pakai nanya lagi loh. Lupa ya kan? Lupa lo. Iya. Iya. Baik, itulah tadi informasi seputar bayi yang dijemur. Sekarang berarti Anda sudah tahu ya cara menjemur yang tepat ya? Betul. Seperti apa ya? Baik. Setelah ini masih ada kami lagi, segera kembali. Jadi tetap di Dokter Ros. Indonesia. Bayi sering menggigit kuku lebih sehat. Sesaat lagi di Dr. Oz Indonesia. Bersihkan, Ya. dibersihkan, disterilkan. Misalnya barang-barang kesukaannya dia yang dia mau masukkan ke mulut, itu yang disteril.